Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini, hari ke-24 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, hari yang sangat membahagiakan karena kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Tak lupa salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa akan kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Kiamah kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Qasim Yusuf atau Coach Nakoy yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kultum pada hari ke-24 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ayu Dewi Widowati dari kota Yogyakarta. Saya merupakan salah satu alumni pelatihan kesadaran 21 Days to be Transhuman angkatan keempat, dan saya juga alumni pelatihan The Seven Awareness angkatan ketiga. Sahabat-sahabatku yang great, pada hari ini ada satu tema yang akan saya sampaikan diambil dari buku Awareness of Ramadan di bab ke-24. Tema dari buku ini di bab 24 adalah Duri itu bermawar. Allah berfirman dalam surat ke-49 Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini sudah jelas disebutkan bahwa kita sebagai manusia yang beriman, kita harus selalu mempunyai prasangka yang baik, baik kepada saudara-saudara kita, apalagi prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang akan saya sampaikan, yaitu kisah dari Coach Nakoy. Suatu hari saya sedang ada di acara buka bersama dengan teman-teman di salah satu rumah makan. Kami berlima memesan menu yang kami sukai. Tak lama kemudian ada juga serombongan bapak, ibu, dan anak yang datang. Mohon maaf, penampilan mereka sepertinya bukan penampilan orang kaya. Bajunya tidak bersih, si ibu hanya memakai daster, kemudian bapak hanya menggunakan kemeja putih yang penuh dengan noda tinta. Mereka datang bersama dengan dua anaknya. Hal yang membuat kami kurang nyaman karena salah satu anaknya berkali-kali menyedot ingusnya, sehingga menghilangkan selera makan kami. Keempat teman Mas Nakoy merasa tidak nyaman, kemudian mereka pergi keluar dan tidak menghabiskan makanannya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai muntah-muntah. Tapi Coach Nakoy tetap berada di situ menghabiskan makanannya karena merasa harus menghargai keluarga sederhana yang sedang makan di situ. Coach Nakoy punya pikiran, barangkali keluarga itu bisa makan di restoran itu setelah menabung dalam waktu yang lama. Dan juga sepertinya mereka sedang merayakan sesuatu.
Cerita tadi adalah benar-benar terjadi dalam Coach Nyagoy, dalam hidup Coach Nyagoy. Apa yang terjadi dengan saya? Saya percaya cerita di atas juga pernah terjadi pada Anda. Namun mungkin respon kita yang berbeda. Teman Coach Nyagoy tadi bertanya kepadanya, apa alasan yang membuat Coach Nyagoy tetap duduk dan makan sampai habis, bahkan keluar bersama dengan keluarga sederhana itu. Coach Nyagoy hanya menyampaikan kepada temannya bahwa kebijaksanaan terkadang tidak hanya melalui ucapan, namun dengan perbuatan. Itulah kisah dari buku Awareness of Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan ini, cobalah kita bersikap lebih arif dan bijaksana, memahami, melihat suatu masalah. Karena setiap masalah itu selalu disertai dengan solusinya. Hanya terkadang saja persepsi kita terhadap masalah cenderung negatif. Padahal dalam satu hadis qudsi, Allah pernah berfirman, "Aku tergantung persepsi hambaku." Kalau Allah pun tergantung persepsi hambanya, begitupun dengan masalah yang datang kepada kita. Apakah kita bisa melihat mawar itu berduri atau duri itu ada mawarnya? Keburukan apapun tetap menyimpan kebaikan. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab dikatakan, dan kamu menyangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Dan dalam surat Yunus juga dikatakan, sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Dalam kesempatan ini, kita diajarkan untuk arif dan bijak mengatasi atau menghadapi suatu masalah dan tantangan dalam diri kita. Dalam puasa inilah Allah menguji hamba-hambanya, orang-orang yang bertakwa, dengan berbagai masalah yang ada. Misalnya masalah keuangan, masalah hubungan dengan teman, dengan saudara, juga masalah kesehatan. Apapun masalah itu, cobalah kita bersikap lebih arif. Andai kita, saya, Anda bersikap negatif dengan mengatakan mawar itu ada durinya, atau kita bersikap positif dengan mengatakan duri itu ada mawarnya. Bapak Ibu yang great, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang menimpa kita, kita wajib memandangnya dari segi positif. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena semua masalah itu insya Allah ada hikmahnya. Andai di antara kita ada yang sedang kesulitan ekonomi, mungkin Allah menegur kita dengan cara itu, sehingga bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ataupun ada di antara kita yang sedang bergelimang harta dan kenikmatan, Allah juga menguji seberapa besarkah kita bisa bersedekah atau berempati kepada saudara-saudara kita. Andai ada di antara kita yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin Allah menguji kita dan menegur kita, atau bahkan itu adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan keringanan kepada dosa-dosa kita. Andai kita sedang dalam keadaan sehat, Allah menguji juga apakah kita bisa selalu menjadi manusia yang bermanfaat. Bapak Ibu Saudara yang great, andai kita sedang dalam keadaan sehat, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesehatan harus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang kita bisa, apa yang bisa kita atau apa yang kita miliki, bisa kita sampaikan, bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Bisa sedekah itu berupa ilmu, bisa sedekah itu berupa senyuman, bisa juga sedekah itu berupa
harta benda yang ada. Yang penting sedekah atau apapun yang kita sampaikan kepada banyak orang itu ada manfaatnya. Saudara-saudaraku yang great, ya, puasa tinggal beberapa hari lagi. Kita tuntaskan dengan rasa bahagia, rasa syukur yang mendalam bahwa kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selamat menjemput kebahagiaan, selamat meraih kemenangan dan menjadi insan-insan yang lebih bertakwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.